Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Untuk teman-teman yang baru melihat channel saya ataupun yang sudah berulang kali, mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar ketika saya upload artikel terbaru terkait berita-berita tentang TKI, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, malam ini saya membawakan terkait persyaratan dan juga biaya bagi program rekalibrasi tenaga kerja. Nah, di artikel saya yang sebelumnya banyak teman-teman yang menanyakan persyaratannya seperti apa dan biayanya itu berapa. Nah, teman-teman disimak ya videonya sampai habis agar teman-teman memahami persyaratan bagi proses permohonan rekalibrasi tenaga kerja dan terkait biaya juga. Nah, teman-teman, saya bacakan ya persyaratannya. Ini sumbernya dari Jabatan Imigrasi Malaysia ya teman-teman. Jadi persyaratannya, kelayakan parti terbuka kepada warga asing seperti berikut. Nah, yang pertama, pemegang pas lawatan sosial PLS, pas lawatan kerja sementara PLKS, termasuk pembantu rumah asing yang melakukan kesalahan di bawah Section 15 dalam kurung 1 dalam kurung C, yaitu tinggal lebih masa di bawah Akta Imigrasi 1959 /63 pada atau sebelum 31 Desember 2020. Jadi teman-teman yang tinggal lebih masa di sini ataupun tempo permitnya sudah mati sebelum tanggal 31 Desember 2020, teman-teman bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Kemudian persyaratan yang kedua, pemegang PLKS yang melakukan kesalahan melanggar syarat pas di bawah peraturan 39 dalam kurung B peraturan Immigration 1963 yang pasnya masih sah pada atau sebelum 31 Desember 2020. Nah, jadi teman-teman terkait persyaratan yang kedua itu contohnya ketika teman-teman di sini mendengar istilah permit bebas ya. Ya sebenarnya tidak ada permit bebas, tapi itu istilah yang digunakan ketika teman-teman memohon visa atas majikan orang lain namun bekerja dengan majikan yang lain. Jadi kalau teman-teman mengalami hal seperti itu bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, bukan pemegang PLKS yang dilaporkan lari dari majikan. Nah, ini contohnya kalau ada teman-teman yang kerja di contohnya pabrik ataupun perkilangan, teman-teman lari, kemudian majikan teman-teman membuat laporan. Jadi namanya udah di blacklist ya. Nah, yang itu teman-teman tidak bisa ikut program rekalibrasi tenaga kerja. Kemudian persyaratan yang keempat yaitu hanya daripada 15 negara sumber sahaja, yaitu Thailand, Kamboja, Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, India, dan Indonesia. Jadi kita yang dari negara Indonesia bisa mohon ya teman-teman, tapi tertakluk dengan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Bukan hanya negara, banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman harus simak nih sampai habis biar nanti paham ya terkait persyaratannya. Nah, kemudian persyaratan yang kelima, tidak berada dalam senarai disyaki dan senarai hitam. Nah, itu biasanya senarai hitam ini lebih kepada seorang yang melakukan kejahatan ataupun satu lagi yang pernah ikut program sebelumnya, contohnya 6P, program Back for Good. Nah, itu secara otomatis sudah terdaftar di imigrasi dan dilabel sebagai blacklist. Jadi itu sudah tidak boleh lagi ya teman-teman. Kemudian syarat yang keenam, yaitu mempunyai dokumen perjalanan negara asal yang masih sah berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan. Jadi yang mau mohon pastikan bahwa paspornya masih berlaku sekurang-kurangnya 18 bulan. Jika paspornya kurang dari itu, nanti kita tunggu pengumuman dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bagaimana fasilitasnya, apakah kita bisa buat di KBRI ataupun bagaimana, kita tunggu ya teman-teman. Kemudian ini syarat terakhir ya, syarat ketujuh,
Nah, ini mempunyai slip keputusan negatif bagi ujian COVID-19 yang dibuat dalam tempo 3 hari sebelum tarikh janji temu. Jadi teman-teman sebelum mau ada pertemuan dengan imigrasi, teman-teman harus buat tes swab dulu dan hasilnya sepastinya harus negatif ya, negatif COVID-19. Nah, persyaratannya hanya itu ya teman-teman, jadi ada 7. Kemudian saya akan bawakan terkait dengan biaya. Nah, berapakah kos yang perlu dibayar bagi program ini? Nah, teman-teman dengarkan nih baik-baik biar jelas nih untuk biayanya. Kadar bayaran, 1 deposit. Depositnya sebesar Rp500 setiap pekerja asing, pembayaran secara atas talian. Berarti Rp500 itu hanya untuk deposit. Dan pembayarannya menggunakan bank ataupun di atas talian. Itu kita bisa nanyakan terkait rekening penerimanya dengan pihak imigrasi. Kemudian yang kedua compound. Terkait dengan compound, di sini dituliskan Rp1.500 setiap pekerja asing. Jadi compoundnya saja Rp1.500. Berbeda dengan depositnya ya teman-teman. Kemudian ada lain-lain bayaran seperti 1. Pemeriksaan POMEMA ataupun medical check up. Itu biasanya ini ya syarat memang untuk pembuatan pisah. Itu hal yang biasa. Kemudian yang kedua levy. Kemudian yang ketiga pemprosesan. Yang keempat PLKS dan yang kelima pisah. Nah, teman-teman, di sini ada ditulis, kaedah pembayaran adalah secara kad kredit dan kad debit saja. Pembayaran secara tunai tidak diterima. Jadi sudah diberitahukan ya sama pihak imigrasi bahwa pembayarannya hanya menggunakan debit ataupun kredit, tidak diterima tunai. Teman-teman, program ini hanya untuk Pati dan sedang berada di Malaysia saja ya teman-teman. Dan pastikan apa yang saya beritahukan terkait persyaratan semua teman-teman memang layak ya sesuai dengan persyaratan tersebut. Nah teman-teman, semoga apa yang saya infokan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya di sini hanya menginfokan, jadi saya tidak bisa menolong dalam prosesnya. Itu yang berhubung dengan jabatan immigration adalah majikan dan teman-teman sendiri. Nah teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.